Halo Soca Seeker, senang sekali saya Ria Wu bisa ketemu lagi di Soca Channel, Channel for Knowledge and Spiritual Seeker. Pada kesempatan ini, Soca Channel mengundang Mas Dipta Kusmahendra, betul ya Mas? Betul. Seorang praktisi hipnoterapi dan metatron. Iya. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Soca Channel. Dan kita akan memulai perbincangan kita yang luar biasa karena kemarin saya sempat membaca materi yang dikirim oleh Mas Dipta. Oke, terima kasih. Nah, ini hari ini topik bahasan kita adalah mengenai metatron dan hipnoterapi. Betul ya, Mas? Betul sekali. Nah, metatron itu tuh saya baru sekali dengar. Nah, itu apa sih sebenarnya, Mas? Jadi metatron itu sebenarnya sebuah alat. Jadi sebuah alat sebagai bagian dari bioresonans. Jadi alat itu akan mendeteksi seluruh tubuh manusia. Jadi ibaratnya seluruh tubuh bagian organ tubuh kita kan semuanya pasti ada vibrasi, Betul. resonansi, atau getaran gitu loh. Kita orang holistik sih biasanya menyebutnya sebagai energi. Energi ya. Iya. Jadi nanti alat itu akan mendeteksi itu energi-energi setiap organ tubuh secara holistik, secara whole. Nanti organ tubuh yang misalnya kurang selaras akan ketahuan di alat metatron itu. Oke. Iya. Jadi metatron itu hanya mendeteksi organ-organ tubuh aja, nggak mendeteksi misalnya emosi, feeling atau yang lain. Juga mendeteksi emosi atau feeling, karena sebenarnya yang namanya emosi atau feeling itu kan tidak ada masanya. Betul. Bu, jadi kalau sebagai benda yang tidak ada masanya, akhirnya vibrasinya itu paling kuat. Akhirnya vibrasi yang paling kuat itu emosi yang atau feeling akan mempengaruhi banyak organ-organ tubuh kita. Oh, jadinya tuh feeling itu akan termanifest atau akan nempel di organ-organ Iya. kita. Akhirnya ketika feeling itu termanifest, apalagi bad feeling yang negatif, itu akan membuat beberapa organ tubuh kita menjadi tidak selaras energinya. Oh gitu, misalnya contohnya yang saya pernah baca. Misalnya kalau lambung kita yang kena tuh berarti kita ada masalah dengan kekhawatiran, emosi-emosi Iya, seperti itu ya? iya. Oh oke, Benar jadi sekali. seluruh emosi kita itu sebenarnya bisa terdeteksi lewat metatron ini berdasarkan letak di mana organ kita yang nggak selaras. Iya, iya. Misalnya ada di jantung, nanti probability-nya emosi yang mempengaruhi jantung itu misalnya ada kemarahan yang ditahan. Nah, kemarahan yang ditahan itu energinya atau vibrasinya akan masuk ke jantung kita. Oh gitu ya? Iya, Bisa sampai seperti bisa itu sampai ya? itu. Akhirnya membuat jantung kita tuh energinya tidak selaras. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau alat metatron ini itu alatnya besar atau kecil ya? Nanti Alatnya- mungkin Mas bisa kasih. Jadi nanti kita bisa lihat ya alatnya Iya, seperti iya, apa iya. gitu ya. Dan cara mendeteksinya gimana tuh Mas Dita dengan metatron itu? Apa dipakai kayak dipegang atau ditusuk atau apa? Bukan. Nanti si klien saya itu hanya duduk seperti biasa, seperti Oke. ini. Nanti saya kasih alat seperti headphone aja. Oh, oke. Yang akan dipakai oleh klien saya. Nanti di situ si headset itu akan memancarkan gelombang, Oh, oke. gelombang echo kayak sonar kalau di kapal selam. Iya. Ibu tahu kalau Yang kayak sonar ting, tuh? ting, ting, ya, Nah, ya, ya. itu kan ngetuk ibu kelas bahasa awamnya Iya. yang mudah dimengerti akan ngetuk, akan mencari vibrasi-vibrasi di sekitar tubuh kita, di seluruh organ-organ kita. Oh, berapa lama tuh biasanya untuk mendeteksi, untuk analisa dan deteksi? Untuk analisanya, deteksinya kira-kira hanya palingan 1 jam. Oh, jadi selama 1 jam kita duduk manis dengan alat itu dan akan keluar nih reportnya gitu Akan ya? keluar reportnya. Dan alat ini bukan hanya mendeteksi saja. Oke. Setelah organ-organ tersebut terdeteksi, nanti akan dilakukan terapi. Oke. Terapinya apa? Dengan alat yang sama, dengan headset tadi, akan dipancarkan gelombang yang selaras menurut dengan organ kita. Nah, itu berapa lama lagi tuh? Itu sekitar 1 jam. Oh, oke. Ah. Jadi berarti kalau
Socket seekers yang ingin nih melakukan analisa, deteksi dan sekaligus terapi dengan alat Metatron ini, kurang lebih bisa sampai 2 jam ya? 2 jam. Belum lagi ngobrol-ngobrolnya ya? Belum lagi, ya. Jadi antara 2 jam sampai 2,5 jam lah ya. Rata-rata memang kalau terapi itu 2,5 jam. Oke, dulu dengan keluhan kita. Iya. Kadang-kadang kan keluhannya tuh kita juga suka nggak sadar ya. Tapi seringkali orang klien yang datang ke saya tuh nggak usah nyebutin keluhannya dulu. Oh, langsung ketahuan? Langsung dideteksi. Malah saya akan nanya, Ibu kira-kira ini ada keluhan di lambung? Oh, oke. Ibu kira-kira ada keluhan di jantung? Tapi jangan salah, kadang-kadang keluhannya itu belum muncul misalnya di jantung. Tapi Metatron itu bisa mendeteksi sebagai potensi dini. Potensi ya, jadi ini bisa benar-benar preventif, ya kan? Bisa preventif dong, bisa mencegah ya kan? Preventif, terus mendeteksi, sekaligus juga menterapi. Karena jantung itu sebelum menjadi penyakit jantung misalnya, jantung ini energinya tidak selaras dulu, energi dulu. Setelah energi baru akan mempengaruhi perubahan secara fisik. Karena patologi, secara sel. Oke. Jadi Metatron itu akan mendeteksi energinya dulu, gitu loh. Yang penting energinya dulu, jadi bisa menjadi pencegahan. Gitu ya. Menarik loh nih. Iya. Jadi kalau kayak gitu berarti memang kalau kita ini kan udah kayaknya alatnya canggih banget kan. Berarti ini kan kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu metodenya kita supaya kita bisa menjadi lebih sehat lahir batin ya. Dengan mempergunakan kemajuan teknologi yang luar biasa. Iya. Ya. Kalau kita nih orang awam berarti kita harus datang ke ahli Metatronnya dong. Kita bisa beli alatnya terus kita cetak sendiri gitu kan bisa ya. Oke. Nah setelah itu apa aja terapi yang dilakukan oleh si Metatron ini? Jadi selain tadi terapi dengan gelombang tadi, Metatron itu akan mendefine kira-kira batu apa misalnya. Batu juga. Jadi batu apa yang cocok untuk ketidakseimbangan salah satu organ kita. Bisa batu. Jadi misalnya gini, misalnya ya, saya suka vertigo misalnya gitu. Terus nanti deteksi, ternyata karena adanya ketidakseimbangan energi di bagian ini sehingga mengakibatkan vertigo. Terus cara mengatasinya adalah kamu coba aja pakai batu A misalnya gitu. Misalnya ada batu ametis, ada batu jade, misalnya. Saya pernah baca, saya pernah belajar waktu itu. Bahwa pearl itu juga kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Dan kalau dipakai oleh orang-orang yang secara birthstone, saya juga kurang paham ya. Waktu itu saya cuma dengar aja, kurang tepat itu bisa malah double. Double masalah gitu katanya. Jadi tuh memang dari situ saya jadi bisa tahu juga tuh kalau batu-batu itu punya efek-efek tertentu dan itu bisa dibantu oleh Metatron ini ya. Untuk kasih tahu sebagai referensi gitu. Misalnya kan orang sudah tahu sebagai pearl itu tadi bagus untuk orang itu. Tapi dengan alat Metatron itu bisa tahu kira-kira berapa persen lebih bagusnya untuk organ dia. Gitu loh. Dan aku juga dari Metatron tahu bahwa pearl itu bagus untuk banyak masalah kita, ternyata masalah penyakit kita. Oh gitu. Tapi pearl yang bagus dong tentunya ya. Iya, pearl yang asli tentunya. Nggak usah mahal, yang penting pearlnya asli dari laut. Nah kalau misalnya saya udah dapet nih, misalnya batunya, misalnya saya disuruh pakai kristal A atau pearl gitu ya, saya datang lagi nggak ke Metatron ini bener nggak batu yang cocok? Nggak usah, karena di situ sudah ada datanya. Sudah ada orang yang meriset satu-satu energinya seberapa. Nah kalau kan kita nih orang awam, mana kita tahu nih kristal A ini benar-benar sesuai dengan apa yang diomongin oleh penjualnya misalnya. Ya dong. Nah itu apakah kita bisa balik lagi ke Metatron ini? Apa benar ini si kristal A yang harus saya pakai? Itu bisa nggak sih? Kalau itu sebenarnya kita harus
agak jeli ya. Ya kan? Benar-benar memang batu yang qualified, ada sertifikasinya. Oke. Oh, jadi tuh Metatron bisa membantu sampai seperti itu. Iya. Selain batu, apa lagi yang bisa disarankan oleh Metatron? Selain batu, kita juga ada data di dalamnya makanan-makanan apa misalnya yang bagus untuk diri kita. Oh, menarik banget ya. Misalnya kita ada masalah lambung, di situ nanti ada daftar-daftar makanannya. Iya, makanan dari itu dilihat dari vibrasinya ya, jangan dilogikakan secara medis. Oh, makanan ini mengandung ini, Iya, betul. gitu. Nanti dari energinya ketahuan makanan apa yang melemahkan, makanan apa yang akan menguatkan. Oke. Energi. Nah, Sobat Seeker, kalau pengen tahu lebih dalam lagi mengenai Metatron dan apa hubungannya dengan kesehatan kita dan juga untuk banyak hal dalam hidup kita ya, untuk menjadikan hidup kita ini lebih enak, lebih happy, lebih sehat gitu ya, mungkin bisa langsung kontak admin channel di bawah ini. Dan lanjutannya saya mau tanya, kemarin tuh saya sempat diskusikan sama Iya. ada juga dikasih air. Air, iya. Itu gimana tuh, Mas? Jadi kita dikasih airnya air biasa. Jadi air biasa yang kita punya, misalnya seringkali kalau ada sesi terapi, saya akan menginfo ke klien saya untuk membawa tumbler atau botol aqua, untuk membawa air biasa, air minum mereka masing-masing. Nanti dari air minum mereka akan dipancarkan gelombang pakai sebuah wadah alat. Dari alat itu akan dipancarkan gelombang yang selaras yang bisa dibawa pulang oleh tubuh. Jadi alat itu si air itu kan sudah dipancarkan gelombang, si gelombang yang selaras itu akan menghealing pelan-pelan, jadi melaraskan kembali jantung kita, lambung kita. Ada sesuatu yang kurang selaras itu, yang imbang lah ya energinya ya. Tapi memang ada plus note ya, gitu loh. Misalnya orang itu masih dalam pengobatan, tetap semua jalani. Jadi alat Metatron ini sebagai tambahan, komplementari gitu. Jadi kalau misalnya ada pengobatan, malah memang lebih efektif lagi karena energi kita sudah bisa lebih menerima, memang menuju ke penyembuhan. Jadi contohnya misalnya kita sakit lambung, terus kan kita dikasih obat-obat oleh dokter untuk memperbaiki lambung kita. Nah, dengan analisa dan juga terapi dari Metatron ini menyebabkan tubuh kita atau lambung kita itu lebih siap untuk menerima semua obat tersebut, sehingga kita sembuhnya lebih cepat itu kan. Iya. Nah, kalau untuk yang emosi itu gimana? Jadi kalau untuk emosi, nanti misalnya ada organ jantung, ada organ lambung, itu akan ketahuan emosi apa yang menyebabkan ketidakselarasan di lambung itu. Gitu loh. Misalnya ada emosi kecemasan, anxiety. Nah, biasanya saya akan bilang ke klien, oh ini kamu punya kecemasan nih. Nah, bisa diatasi nggak dengan Metatron ini? Bisa juga, bisa dibantu juga dengan Metatron, tapi lebih bisa lagi sebenarnya. Saya seringkali juga menyarankan klien coba terapi yang lain juga. Mas Dita nih bener nih. Iya. Kita di sini adalah sebagai praktisi Metatron, jadi mendeteksi, menganalisa serta memberikan saran-saran terapi melalui alat Metatron. Tapi di sini juga Mas Dita adalah seorang hipnoterapi. Juga. Gimana tuh Mas? Sambungannya antara Metatron dengan hipnoterapi? Nah, sambungannya tepat di situ. Ketika dia tahu si emosinya ini, dan nggak akan denial karena di alat sudah ada. Ini kamu emosinya gitu. Kadang-kadang kalau saya sebagai hipnoterapis saja, kadang-kadang banyak orang yang denial. Gitu. Jadi Metatron ini adalah sebagai pembuka untuk kita lebih tahu lagi apa yang salah, sehingga kita punya data. Kan kalau ini laporan corona jelas nih ya, ada data fisiknya lah. Nah, supaya kita bisa belajar mengenali diri kita lewat Metatron. Lewat hipnoterapi dong. Metatron juga sebenarnya langkah awal sih. Bukanya anxiety itu untuk pengenalan diri kita juga sebenarnya. Oh, ini ada kecemasan misalnya, atau fear of the future, itu kecemasan akan masa depan, semua orang nggak punya kan, tapi banyak
banyak sekali orang yang denial. Di situ dia baru sadar, oh iya benar, dan dia nggak lebih susah untuk deny karena sudah ada, nggak bisa menyangkal. Akhirnya saya akan tawarkan, coba terapi lain, saya akan bantu coba dengan hipnoterapi. Oh, oke. Gitu. Nah, yang Mas lakukan di hipnoterapi ini apa aja? Jadi yang saya lakukan hipnoterapi, Step-stepnya gitu. step-stepnya pertama, setelah misalnya Metatron dulu, biasanya saya tuh Metatron dulu, ada ketahuan emosinya. Step yang berikutnya saya akan yang namanya interview atau qualifying. Interview atau qualifying itu sama dengan kita di psikolog. Saya akan berbincang dengan orang Jadi itu. ada assessment-nya lah Ada gitu ya. assessment-nya, saya akan menggali orang itu gitu loh. Di qualifying ini juga bagus karena akhirnya saya akan bisa menjadi lebih dekat dengan orang itu akan lebih terbuka lagi. Iya, jadi kayak menjalin ini yang Menjalin percaya. hubungan. Karena kalau nggak percaya juga, gitu Iya, kan. makanya memang satu sesi hipnoterapi itu bisa lama memang gitu loh dia. Berapa lama kira-kira? Kira-kira 3 sampai 4 jam. Itu baru sesi pengenalan doang? Enggak, itu Udah sama plus-plusnya? terapinya. Oke. Kenapa? Karena lama, karena sesi qualifying itu lama. Karena pengenalan itu saya akan menggali bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Sesi hipnoterapinya sendiri ya paling yang lebih dalam dari itu paling 1 jam. Oke. Nah, di antara sesi pengenalannya ini saya juga akan memberikan input, akan menyetel musik-musik yang membuat orang itu rileks. Gitu loh. Oh gitu. Jadi di sesi hipnoterapi yang biasanya memakan waktu kurang lebih 3-4 jam ini yang pertama kali tentunya assessment. Karena kan orang tuh kadang-kadang nggak ngerti ya kenapa dia begini, kenapa dia begitu tuh punya bayangan ya, cuma rasanya nggak enak. Saya nggak mau langsung hipnoterapi nggak bisa. Karena apapun itu, terapi apapun adalah self healing. Jadi kesembuhan healing harus muncul dari dirinya sendiri. Dengan assessment itu pelan-pelan saya mulai mau menyadarkan dia, bukan dari saya, tapi dari dia. Seringkali pada saat assessment itu dia seringkali sadar, klien saya 80-90% akhirnya sadar, oh iya, masalah saya ini ternyata mas, bukan saya menyadari dia. Gitu loh. Terus sudah gitu ya Mas, ini kan berarti kita bicara di next step-nya yaitu hipnoterapi. Nah, apakah hipnoterapi ini bisa kita pelajari atau kita memang harus keahlian terus-menerus? Kayak misalnya saya nih, udah di Metatron, udah selesai nih, saya udah tahu kira-kira tuh saya udah mengalami sesi pertama nih hipnoterapi dengan Mas. Apakah saya nanti untuk the next step-nya, apakah saya nanti akan belajar sendiri atau saya tetap harus ke terapi? Jadi memang ada beberapa pilihan ya, tergantung klien masing-masing dan kebutuhan mereka. Ada yang memang saya ajarkan self hipnoterapinya, mungkin belum yang dalamnya. Itu akhirnya saya kasih PR, dia kerjakan, dia nggak balik lagi, dia sudah menjadi lebih baik. Oke. Gitu loh. Memang ada orang yang pengen datang lagi. Tapi itu harus namanya. Iya. Paling banyak sama saya 3-4 kali lah, ya gitu. Pengen datang lagi karena memang kebutuhannya dia. Gitu. Dan itu sebenarnya bukan saya aja, tapi dianya sendiri harus ada kemauan. Oh iya, saya harus butuh ini, saya harus butuh itu. Gitu loh. Makanya tadi saya bicarakan apapun itu adalah self healing. Saya sebagai terapis apapun itu, hipnoterapi dan Metatron itu cuma sebagai pelatih atau coach saja. Iya. Oke, nah Mas buka kelas nggak untuk self healing ini? Nah, untuk self healing mendalam, apabila sudah sesi tadi, saya juga buka kelas. Nah, Soda Seeker, jangan lupa untuk menghubungi admin Soda Channel ya untuk tahu lebih banyak untuk konsultasi, untuk belajar, mungkin bisa langsung telepon di nomor telepon bawah ini. Ya. Terus udah gitu berapa lama Mas? Untuk belajar self healing hipnoterapi? Untuk self hipnoterapinya itu kelasnya 3 jam. 3 jam? Iya. Jadi kita akan belajar tuh
gelombang-gelombang hipnoterapi lebih mendalam lagi. Dari gelombang beta itu adalah gelombang kita sadar. Iya. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol dan analytical itu gelombang beta. Masuk ke gelombang alfa itu kadang pada saat kita lebih rileks lagi itu di alfa. Nah di alfa itu bukan hanya belajar alfa itu seperti apa, tapi di alfa itu akan belajar visualisasi, gitu loh. Jadi ketika kita mau manifestasi yang kita inginkan untuk kesembuhan, untuk keuangan misalnya, untuk menjadi kurus. Sama untuk ini ya, biar doa-doa harapan-harapan cepat. Itu sebenarnya kita harus manifestasi dengan gambaran yang jelas. Gitu loh. Misalnya coba ke Ibu Ria ya. Ibu Ria berjamkan mata, misalnya sekarang yang bayangkan rasakan Ibu Ria sedang di toko roti. Ibu Ria sedang di toko roti, ada si tukang rotinya itu lagi memanggang roti itu. Gitu, dengan bauan-bauannya gitu loh, dengan baunya dan suasananya. Coba perhatikan suasananya, rasakan suasana seperti apa. Oke, sekarang buka mata. Nah, saya tanya ke Ibu Ria, yang Ibu rasakan, Ibu lihat dulu secara visual toko rotinya atau bau rotinya? Tukang rotinya Visual. Iya, visual. Oh, tapi visual itu kan? Visual. Suara dulu atau visual dulu? Visual. Visual dulu. Bau malah enggak. Di situ kalian akan belajar. Kalian tuh seperti apa sih orangnya untuk manifestasi? Apakah visual dulu atau penciuman dulu atau rasanya di tempat itu dulu? Nah, itu harus dipelajari. Karena itu akan menjadi modalitas utama untuk kita lebih bisa bermanifestasi dengan lebih baik lagi. Oh, jadi salah satu kunci nih saudara untuk supaya manifestasinya kita lebih cepat. Lebih cepat, iya. Tahu dulu tipe apa kita itu. Ada tipe visual, ada tipe pendengaran tadi ya. Iya, ada auditori. Tipe-tipenya ya. Ada tipe kinestetik misalnya, yang lebih merasakan atmosfernya, suaranya. Kalau gitu saya adalah tipe visual. Iya. Ya, karena saya begitu ngelihat itu kayaknya kumpulan roti-roti sama chefnya yang lagi. Iya. Tapi di situ nanti akan dilatih. Misalnya kita tipe visual, ya udah bagus untuk membayangkan visual dulu. Tapi yang lainnya auditori, terus ambience nanti akan dilatih ambience untuk dirasakan juga. Jangan hanya visualnya. Makanya kalau di dalam banyak agama, doa yang baik apa? Doa yang baik kita harus punya yang gambaran yang jelas. Gitu, gambaran yang jelas ya semuanya. Dari visual jelas, auditori juga jelas, yang kita rasakan juga jelas. Untuk mewujudkan apa yang kita mau. Oh, ini ilmu baru nih. Jadi hipnoterapi itu yang kita pelajari adalah gimana kita memanfaatkan gelombang-gelombang itu, plus sama dikombinasikan dengan tipenya kita ya. Iya. Karena alfa itu tuh penting. Alfa itu sebagai jembatan dari beta ke alfa, nanti ke theta bawah sadar. Nah, si jembatan itu harus dibuka selebar-lebarnya. Ketika kita belajar visualisasi itu, kita lebih bisa membuka yang jembatan itu lebih lebar ke bawah sadar kita. Jadi ini belajar untuk tahu gelombang sama tahu kita itu tipe apa tuh selama 3 jam ini ya? Iya, selama 3 jam itu di kelas. Belajar lebih dalam lagi. Susah nggak sih Mas belajar? Enggak, semua orang bisa. Semua orang bisa ya? Oke. Karena semua orang pasti ada di salah satu tipe itu. Ada satu murid saya yang lucu, bukan tipe visual, karena sebenarnya majority di Indonesia ini tuh tipenya visual, tapi dia tipenya penciuman. Pada saat dia membayangkan, dia sudah mencium makanannya duluan. Saya tipenya sangat visual karena saya suka baca. Iya. Pakai modalitas itu untuk manifestasi, tapi modalitas yang lain juga harus diasah. Nah, jadi dalam kita belajar
hipnoterapi. Hipnoterapi apa aja nih kan? Iya. Hipnoterapi secara general ya. Pertama tentunya kita harus tahu gelombang-gelombang itu. Kemudian kita harus tahu juga nih Sobat Seeker adalah kita nih tipe apa. Untuk kita bisa tahu gimana tap into that gelombang gitu. Iya, exactly. Oke. Nah ini bisa dipelajari oleh siapa aja? Udah siapa aja. Nah, ada contoh-contoh kasus yang menarik nggak sih selama ada orang yang pertama tentunya dianalisa dengan Metatron, kemudian belajar hipnoterapi, belajar loh ya, diarahkan ya. Ada yang terus kemudian success story dan fail story-nya apa aja? Success story. Kalau success story, salah satu klien saya sih memang pernah ada seorang klien saya memang biasanya men-training orang ya. Seringkali dia gugup. Success story dia sekarang lebih bisa percaya diri. Oke. Ada juga yang saya hipnos sebentar aja. Jadi memang banyak tipe orang. Ada yang orang melalui hipnoterapinya cepat, ada yang sebentar. Ada yang sebentar sekali seorang anak kecil tadinya takut, ngomongnya kecil, setelah saya hipno itu dia langsung wah percaya diri sekali. Ada yang gagal nggak pas ngomong? Karena kan maksudnya gini ya, ini kan semua metode-metode ini kan diperlukan suatu open minded tentunya ya. Orang-orang yang harus open minded, harus bisa menerima alternatif metode-metode ya. Dan ini melibatkan keyakinan. Iya. Kita harus yakin dulu, baru kita mau coba aja harus yakin. Nah, ini kita udah mau coba nih, udah jalan, udah coba. Tapi seberapa besarnya sih tingkat keyakinan kita sama keberhasilan metode? Sebenarnya biasanya itu yang agak gagal itu biasanya kan karena dia terlalu dipush sama orang lain. Oh, jadi bukan kesadaran sendiri? Bukan kesadaran sendiri. Oke. Jadi sebenarnya terapi apa aja, mau ke psikolog, mau ke psikiater, kalau kita terlalu dipush dan tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri untuk meyakini kita bisa lebih baik lagi, menjadi versi kita yang lebih baik lagi, ya itu juga ya percuma itu juga ini ya menambah kemungkinan berhasil gitu ya. Kemungkinan tidak berhasil, tapi kalau kita memang dari kesadaran kita mau berubah, kita mau menjadi lebih baik, terapi apa aja termasuk terapi saya, pastinya kalian akan menjadi lebih baik. Karena semua kesembuhan itu sebenarnya dari dalam diri. Kadang-kadang itu yang dibilang mental block itu tadi ya. Karena mungkin secara nggak sadar kalau kita masih sakit orang perhatian misalnya gitu ya. Terus ada atau kita males gitu ya, udah dikasih PR nggak dikerjain juga ya, kapan mau sembuhnya gitu. Iya, karena mungkin kalau udah dikasih PR kadang-kadang datang lagi karena dia pengen diperhatiin. Mungkin lebih enak ngobrol gini kan dari sendirian di kamar. Kayaknya ngobrol soalnya. Ada yang tergantung juga ada kayak gitu. Tapi yang benar-benar denial juga ada yang didorong-dorong sama orang tuanya, misalnya remaja yang terlalu dorong-dorong, sebenarnya dia nggak mau banget gitu loh. Karena ketika dia nggak mau, terapi apa aja ya agak sulit karena ada blocking dalam dirinya. Oke, jadi kalau gitu apapun terapinya, termasuk hipnoterapi ini dan juga begitu banyak metode terapi yang lain, itu yang pertama adalah kemauan dan kesadaran kita sendiri untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih baik gitu ya. Itu penting banget ya berarti ya. Tadi karena kesembuhan sebenarnya datang dalam diri kita masing-masing. Oke. Gitu loh. Saya sebenarnya cuman orang yang ditarik sama kalian. Jadi ketika kalian mau lebih baik, energi dalam diri itu akan meresonansi keluar, akan bertemu dengan orang yang tepat untuk menjadikan diri kalian lebih baik. Oke, bagus tuh Mas kayaknya ya. Nah, kalau begitu terima kasih banyak Mas Dita kesempatannya hari ini kita ngobrol menarik banget. Saya jadi punya pandangan baru dan masukan baru mengenai hipnoterapi dan juga Metatron ini. Kapan-kapan saya pasti coba. Dan untuk Sobat Seeker yang ingin lebih happy, lebih sehat, lebih cantik dan lebih baik lagi, apapun itu, jangan ragu untuk mulai belajar. Ada tambahan Ibu ya? Jadi sebenarnya orang suka salah kaprah mengenai hipnoterapi. Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan hipnosis. Jadi
hipnosis itu sebenarnya semudah keadaan kita rileks sekali. Gelombangnya tadi antara alfa kita rileks dan theta subconscious atau bawah sadar. Nah, alfa theta itu sering kita gunakan sebenarnya pada saat kita meditasi atau mau sholat secara khusyuk, itu kita gunakan. Kenapa itu baik? Karena pada saat keadaan kita rileks sekali, semua sugesti atau apapun yang kita pelajari akan lebih mudah masuknya. Gitu. Sama seperti misalnya kalian lagi belajar atau lagi kerja, lagi keadaannya rileks sekali, gampang kan? Semua ide, semua bahan yang masuk ke dalam diri kita itu mudah. Tapi kalau kita lagi stres, nah itu betanya besar. Gelombang beta memang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Tapi kalau gelombang betanya terlalu besar, kita akan menjadi stres. Terlalu analisis, stres, terlalu logis. Jadi memang semuanya harus selangkah. Ada gelombang beta sebagai manusia kita harus menganalisa, bagus ada, tapi jangan terlalu besar. Oke. Jadi harus seimbang. Jadi di hipnoterapi ini juga membantu kita untuk menjadi misalnya sholat lebih khusyuk, kita membantu kita untuk manifestasi tadi, kita membantu kita untuk lebih meditasi lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Apalagi kelasnya ya, kelasnya sebenarnya kayak kita belajar meditasi di situ, gitu. Membantu kita untuk lebih deep lagi untuk meditasi. Oh iya, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya rada nyeleneh sedikit. Iya, Nah kan selama ini tuh kadang-kadang ada orang yang ditepuk gitu, terus langsung nyerahin duitnya gitu. Iya, Atau iya. orang lainnya dia telepon, terus langsung ngikutin terus sampai saya pernah belajar tuh ya, ngikutin ngasih nomor pinnya apa segala macam, jadi duitnya hilang. Itu pakai teknik ini nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu sama juga, itu menggunakan metode hipnosis. Orang ketika sangat bisa dihipno, itu orang menggunakan cara ini dengan negatif way, gitu, cara yang salah, gitu. Karena orang itu gampang hipnosis, orang itu terlalu tenang, gitu. Jadi gelombang alfa dan tetanya nggak seimbang. Kadang-kadang alfanya terlalu besar, tapi beta si analyticalnya. Jadi sebenarnya kalau alfa kita tadi yang gelombang kita rileks terlalu besar juga nggak bagus juga. Karena nggak ada betanya, bisa terlalu kecil, lagi drop nggak bisa analisa, akhirnya akan bisa tertipu dengan sugesti-sugesti itu. Oh, itu pakai sugesti juga berarti ya? Pakai sugesti juga secara negatif. Gitu. Jadi sebetulnya sama, cuma dipakai secara negatif. Jadi stage kita relax, kita meditasi pun namanya stage-nya juga stage hipnosis namanya, gitu loh. Tapi orang yang melakukan hipnosis itu terhadap orang lain namanya hipnotis. Saya sebagai seorang hipnotis yang menggunakan hipnotis ini sebagai khazanah terapi. Bukan khazanah yang negatif ya, tapi khazanah yang positif. Aduh Mas Dipta, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah menjawab semua pertanyaan saya dan kita mendapatkan ilmu baru ya, sertifikat mengenai lebih dalam lagi mengenai apa itu metatron, apa itu hipnosis, dan gimana juga cara menyambungkannya supaya kita bisa mendapatkan hidup yang lebih nyaman, lebih bahagia, dan tentunya lebih sehat ya. Dan Socia Seekers, jangan lupa untuk like and subscribe Socia Channel di YouTube. Sampai jumpa. Bye.